Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المجاهدين ومشايخنا في الدين ومشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وقرباتنا وأهل بيتنا ومشايخنا ومعلمينا وإخواني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين منها تسوس الأرواح مؤلف هذا الكتاب. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa sahhala Allah ma min syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u fi fadilati salatil jama'ati. Bermula bab yang ke-9 di dalam menerangkan keutamaan salat berjemaah. Di dalam kitab ini hanya menyantumkan 10 hadis setiap-tiap bab. Maka bab yang ke-9 di dalam menerangkan keutamaan salat berjemaah. Halaman 18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata Abu Hurairah, Awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsani, telah berwasiat kepadaku, habibi, kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah. Waqala, maka Rasul bersabda, li, kepadaku. Kata Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati, sholatlah kamu
bersama-sama jemaah. Artinya sholatlah kamu berjemaah. Walau kunta jalisan, walaupun keadaanmu sholatnya duduk, walau kamu sholatnya sambil duduk berjemaah. Fa inna Allah, karena bahwasanya Allah Ta'ala yutika, akan memberikan padamu bikulli salatin, dengan tiap-tiap satu kali salat, sawaba khamsin wa ishrina bi ghairil jama'ati. Sawaba khamsin wa ishrina, akan ganjaran 25 kali sholat bi ghairil jama'ati, di dalam selain berjemaah. Artinya selain berjemaah sholatnya tidak berjemaah. Betapa luas keuntungannya, fadilahnya, kelebihannya. Sholat satu kali berjemaah lebih afdol bahkan daripada sholat sendirian 25 kali. Ya, paling tidak sama satu sholat berjamaah itu. Keuntungannya betapa besar. Bedanya apa beban kita antara di rumah dan di mushola atau di masjid? Lantaran kita berjemaah, atau kalau ketinggalan di masjid, di mushola, berjemaahlah di rumah, walaupun hanya dengan istri, dengan anak, supaya mendapatkan pahala yang sama, yaitu 25 kali sholat yang tidak berjemaah. Ini keuntungan berjemaah yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Bahkan bukan sholat saja berjemaah keutamaannya, ya, di apapun juga al-jama'atu rahmatun. Berjemaah banyak mengandung rahmat, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berjemaah menjadi kuat, menjadi besar, sebab kita kumpul berjemaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati, keutamaan salat berjamaah, ala salatir rajuli wahdahu, di atas salatnya seorang laki-laki dengan sendirian, khamsun wa isruna darajatan, 25 derajat. 25 derajat sama dengan seperti tadi, sama dengan pahalanya 25 kali sholat tanpa berjemaah. Wa fadlu sholati tatawwu'i, dan keutamaan sholat tatawwu', sholat sunnah, bil baiti, di rumah, ala fi'liha fil masjidi, atas melakukannya di masjid, kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfaridi. Kafadli sholatil jamaati, seperti keutamaan sholat berjamaah, ala sholatil munfaridi, atas sholat sendirian. Artinya apa? Sholat sunnah lebih afdol di rumah, ya. Sholat sunnah lebih afdol di rumah.
Salat sunnah termasuk qobliyah ba'diyah sebetulnya afdalnya di rumah. Ya, cuman nggak semangat kayaknya kalau di rumah ya. Kan nyampe di masjid ngapain lagi qobliyahnya. Ini itulah seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat apa itu lebih afdal di rumah. Sholat tasbih apa lebih afdal di rumah. Sebab apa? Sebab di rumah itu bebas kita, bebas, tidak tidak kelihatan siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Sedangkan kita mau rokaat berapa rokaat aja bisa, ya, tanpa ada yang melihat kita, tidak ada yang mengetahui kita sholat, ya. Lain lagi dengan sholat berjamaah, sebagai imam harus kelihatan oleh makmum, gerakannya, bacaannya mesti didengar oleh makmum. Sholat berjamaah. Lain lagi dengan sholat sunnah, lebih baik kita di rumah, itu lebih baik, ya. Biasanya tahajud tuh ya, lebih baik di rumah. Tahajud kita mau berapa rakaat aja, gitu. Meskipun ada kalanya kita disunahkan itikaf di masjid, itu adalah dengan banyakin zikir. Kalau itikaf, banyakin zikir, banyakin baca Quran di masjid, tadarus di masjid. Kenapa? Disertai dengan itikaf. Seperti kita sekarang ini, bila mana masih punya wudhu, niatkan itikaf di masjid kita ini. Bahwa itu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku duduk beriktikaf di dalam ini masjid selama di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala, maka mempunyai nilai tersendiri, mempunyai nilai tambah dengan adanya kita duduknya di masjid. Apalagi duduk ta'lim. Makanya sekarang ada baiknya sebetulnya musola-musola dijadikan aja masjid, ya. Berarti bukan harus dilakukan sholat Jumat, bukan. Nggak sholat Jumat juga jadikan masjid supaya mempunyai nilai tambah, ya. Sebab kalau di mana-mana seperti di Mekah, di Madinah nggak ada yang namanya musola itu bangunan kokoh, nggak ada. Ada masjid walaupun tidak dipakai sholat Jumat. Sebab sholat Jumat ada aturannya. Ya bila mana masjid satu udah nggak nampung, silakan bikin sholat lagi, sholat Jumat di situ. Ya, sebab apa? Fadilah masjid adalah melebihi daripada sekedar musola keutamaannya. Cuman ada aturannya. Kalau masuk ke masjid harus sholat tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid, ya. Harus lakukan sholat tahiyatul masjid supaya kita memuliakan masjid kita. Dan di dalam masjid nggak boleh ada senda gurau, nggak boleh ada pengumuman barang yang hilang, nggak boleh. Di masjid, kudu di luar masjid, ya. Mohon maaf, seperti apalagi pengumuman mau ada orang pesta, pestanya ada hiburan 2 hari 2 malam, siang malam, jangan di masjid, ya. Begitu juga barang hilang, jangan, nggak boleh masjid untuk dijadikan itu, dan dijadikan untuk urusan duniawi yang hanya untuk berdagang dan sebagainya, bisnis dan sebagainya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan ukhrawi, nggak apa-apa. Seperti masalah pembangunan masjid, sejauh mana sudah keadaannya, dana yang masuk udah berapa, diumumin boleh, ya. Tapi kalau ngumumin
siapa yang membeli hewan korban tersedia di rumah saya, nah itu nggak boleh itu. Itu dagang, udah bisnis ya, nggak boleh di masjid. Tapi kalau mengumumkan panitia korban boleh, ya panitia korban. Mohon silakan Masjid Baitur Rahman, Masjid Nurul Burhan mulai siap menerima untuk penyerahan hewan korban, silakan. Tapi kalau ngumumin dan di sini tersedia hewan korbannya juga sapi yang sekian kilo, per kilonya berapa duit, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Udah urusannya dagang udah nggak boleh dah, ya. Jadi ada aturannya kalau udah jadi masjid. Perempuan yang sedang haid nggak boleh masuk ke masjid, haramkan. Kita begitu juga, ya datang ke masjid bila mana kita masih punya wudu, kita tahiyatul masjid bila mana ada waktu. Seperti ketika sholat Jumat, khatib sudah naik ke mimbar, ya, kita itu baru datang, apa langsung kita duduk? Tidak, disunahkan tahiyatul masjidnya wudu, salatnya tahiyatul masjid. Jangan sampai disinggung oleh Rasul, la taj'alu masajidakum turuqan. Jangan kau jadikan masjid-masjidmu itu bagaikan jalanan. Bagaimana ya Rasulullah masjid dijadikan jalanan? Ya, bila mana masuk ke dalam masjid tanpa tahiyatul masjid. Ini yang perlu saya ingatkan bagi kita semuanya. Ya, oleh karena itu masuk ke masjid kita baca dan kita niatkan i'tikaf. Nah, insyaallah masjid ini termasuk masjid yang kita makmurkan namanya, dengan menghormat masjid. Menghormat masjid itu dengan sholat apa aja jadi, bukan harus tahiyatul masjid aja. Umpamanya kita mau sholat zuhur, dengan qobliyah zuhur termasuk tahiyatul masjid. Artinya apa? Kita tidak langsung duduk itu ke masjid, tetapi kita lakukan sholat dulu. Sholat apa aja? Mau sholat duha nih, dari rumah mau sholat duha ke masjid nih, sholatnya di masjid aja dah, bersih, enak. Nah, sholat masjid, langsung sholat duha tanpa tahiyatul masjid, itu duha udah menjadi tahiyatul masjid. Ya, duhanya itu sudah menjadi tahiyatul masjid. Terjadikan. Sebab apa? Kita yang dilarang, yang dimakruhkan datang ke masjid langsung duduk. Harus sholat dulu, walaupun 2 rakaat, sholat apa kek, gitu. Nah, kalau nggak ada sholat apa-apa ya tahiyatul masjid niatin, gitu. Ya, malam, pokoknya pengen tahajud di masjid nih, enak sana, nggak ada yang ganggu, di rumah berisik umpamanya. Nah, jadi ya tahiyatul masjid itu. Nah, seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram di sana ada ibadah yang unik, yaitu tawaf. Tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Jadi kalau kita datang ke Masjidil Haram mau tawaf kudum umpamanya, atau kita mau tawaf umroh, ya, itu jangan pakai tahiyatul masjid dulu baru tawaf, jangan, langsung aja tawaf. Ya, sebab mula pertama menghormati masjid adalah dengan tawaf. Bukan berarti di sana nggak ada salat tahiyatul masjid, bukan. Kalau kita nggak mau tawaf, mau sholat yang 5 waktu, datang ke sana, ya memang ada tahiyatul masjid dengan sholat. Kalau memang nggak mau tawaf, nggak ada tawaf. Ya, nih kadang-kadang ada yang bahas di sana nggak ada tahiyatul masjid katanya. Nggak ada tahiyatul masjid bagi yang mau tawaf. Sebab tawaf itu salah satu yang lebih utama didahulukan ketika kita masuk ke Masjidil Haram.
Ya, jadi kalau kita memang mau sholat 5 waktu yang tidak ada tawafnya, ya tahiyatul masjid dulu, atau qobliyah dulu, atau duha dulu, ya, atau sholat-sholat yang lain. Jadi tahiyatul masjid itu adalah bisa kita lakukan dengan sholat apa aja, ya bentuknya, tidak harus tahiyatul masjid. Namun sholat sunnah-sunnah itu yang kita lakukan, atau fardu sekalipun menjadi tahiyatul masjid. Apalagi ketika kita datang ke masjid sudah berdiri berjemaah, jangan pakai tahiyatul masjid dulu, nggak usah. Seperti sholat Jumat, kita datang ke masjid pagi-pagi kan, nah kebetulan kita masih ada waktu untuk sholat duha, ya udah sholat duha dulu, sholat duha aja niatnya datang. Sholat duha mau sekaligus 4 rakaat boleh, mau 2 boleh. Salat duha kita lakukan. Nah, duha kita itu sekaligus menjadi tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebelum duha kita nggak duduk dulu kan, langsung berdiri dan niat salat duha. Cukup udah tahiyatul masjidnya. Ya. Nah, ini biar pada dipahami, ya. Jadi jangan sampai masjid kita itu, kata Nabi, dijadikan hanya jalanan saja, di mana masuk masjid kita tidak tahiyatul masjid. Namun bila mana kita mendesak, tidak ada lagi sempat, ya untuk seperti kita taklim ini langsung kita duduk sini, bacalah tasbih dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baca itu untuk menggugurkan makruhnya tadi. Dan ya, anjuran-anjuran ketika kita duduk tentunya kita niat i'tikaf. Ya, semoga duduk kita itu tambah berkah dan banyak memberikan ampunan dosa dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat berjamaah. Nih, apalagi sekarang kita senang musola-musola dijadikan masjid gitu. Udah semakin semangat salat berjamaahnya di situ. Sebab salat berjamaah ini diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke situ. Sampai 25 kali, bahkan 27 kali salat yang sendirian gara-gara berjamaah. Ketinggalan di masjid, dia mau salat di rumah bikin berjamaah supaya tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu. Keutamaannya luar biasa. Ya, jadi betapa bodoh kita kalau ada kesempatan sholat berjemaah di masjid, di musola, tapi kita nggak mau berjemaah. Ini sangat bodoh. Ya, kenapa? Kenapa nggak mau mengambil keuntungan yang besar? Padahal hanya melangkahkan kaki ke situ dari rumah ke masjid. Cerdaslah jadi orang kita. Jadi orang yang cerdas, yang pintar, yang pandai. Ya, umpamanya santri-santri memilih sholat dia malah di kamar gitu, itu sangat bodoh itu santri. Ya, kenapa dia nggak ke masjid? Ketinggalan dia bentuk berjemaah lagi, supaya tetap kita mendapatkan pahala berjemaah. Dan berjemaah yang pertama dengan imam yang pertama di masjid atau di musola itu mendapatkan pahala wajib. Bukannya sunnah lagi berjemaahnya, mendapatkan pahala wajib. Wajibnya apa? Fardunya fardu kifayah berjemaah di masjid. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Kalau yang sudah bentuk berjemaah lagi di belakang itu pahalanya udah pahala sunnah biasa. Tapi kalau yang pertama dari imam pertama kita ikutin, walaupun tinggal salam dong nih kita nih. Datang udah tasyahud akhir, kan tinggal nungguin salam doang. Begitu kita duduk baca tasyahud bareng-bareng baru sepotong udah salam dia tuh imam. Nah, kita naik ke atas. Itu masih mendapatkan pahala berjemaah dan rombongan pertama.
dia mendapatkan pahala wajib kifayah. Ya. Sama dengan nyolatin jenazah. Nyolatin jenazah itu bila mana kita rombongan pertama itu dapat pahala wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau udah dapat rombongan kedua, ya bukan wajib kifayah lagi, tetapi sunnah-sunnah saja. Jadi begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya lakukanlah salat berjamaah, ikut pada rombongan pertama. Semoga kita semakin besar pahalanya. Ya, biasakan. Betapa bodoh kita kalau nggak mau mengambil keuntungan yang lebih besar. Bagaimana kalau kita dagang umpamanya? Ya, kalau kita dagang jual di rumah tuh keuntungannya cuma 100.000. Ente jalan ke depan tuh pinggir jalan di sana, keuntungannya menjadi 1.000.000. Mana mau milih itu? Pasti dia nggak bakalan jual di rumah, pasti mau ke depan. Kenapa? Materi dunia yang langsung dapat. Dia nggak pikirin masalah akhirat yang selama-lamanya nanti udah dapatnya. Ya. Padahal untuk sholat berjamaah keuntungan buat kita di akhirat yang abadi di dalam surga, nggak terbatas. Oleh karena itu Allah berikan pahala berlipat ganda, terutama kepada umat Nabi. Pahala-pahala kita senantiasa apa itu berlipat ganda. Apalagi berangkat ke masjid, setiap langkah mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan derajat. Setiap langkah, kanan kiri terus. Semakin jauh masjidnya yang dia tuju, semakin banyak tuh ampunan dosa, pahala dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semakin jauh ini semakin besar pahalanya. Duduk di sini itikaf, subhanallah. Inilah buat keuntungan kita di akhirat. Bekal-bekal buat di akhirat harus berbekal dari sekarang. Jangan sampai kita sia-siakan banyak keuntungan yang luar biasa. Apalagi sesudah sholat subuh. Sholat subuh kita duduk itikaf, kita di masjid, kita wiridan, kita baca Quran, kita apa aja, kita taklim kayak gini sampai terbit matahari. Waktu isyraq kita lakukan tuh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat sunatul isyraq rakataini lillahi ta'ala. Subhanallah, pahalanya apa? Haji dan umroh. Dapat pahala haji dan umroh. Kalau setiap hari bisa kita lakukan, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari. Nggak usah setiap tahun pergi haji ke sana. Itu aja udah cukup. Nah inilah kalau sekedar mencari pahala yang Allah berikan. Seperti haji sekarang ini yang akan berangkat ke sana, itu kan bagi yang mampu. Pahala itu. Kita cukup bagi orang yang nggak mampu, apalagi situasi sekarang ini yang nggak mungkin kita, ya. Itu dicukupkan adalah dengan ibadah dari sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan ibadah kita sampai terbit matahari waktu isyraq. Kemudian kita sholat sunat 2 rakaat. Kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan secara sempurna. Ya, luar biasa. Sempurna, hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Beruntunglah ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini sebaiknya bukannya Sabtu aja, setiap subuh begitu nih mestinya. Seperti anak-anak di sini begitu sih ya. Kalau anak-anak kita yang orang tua, apa aja kita lanjutkan. Tadarus umpamanya sampai waktu itu. Kalau nggak ada taklim, baca Quran. Ya, alangkah baiknya kita hidup kita. Ya, kita nggak nyesel nanti di akhirat. Sebab kita pandai memanfaatkan waktu hidup kita, sehat kita untuk meraih keuntungan yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Sayang banyak yang pada belum paham. Dia sia-siakan.
Sekarang saya kasih tahu semuanya. Jangan sampai nyesel nanti waktu kembali kepada Allah. Saya nggak dikasih tahu Ustaz Nawawi hubungannya. Ya, kalau tahu lakukan, amalkan. Ya, apalagi daripada pulang dari masjid ke rumah, sampai rumah tidur. Nah, ini rugi. Apalagi dimakruhkan kita bisa sholat subuh kita tidur, yurisul faqra, menyebabkan kita jadi fakir. Ya, menjadikan kita menjadi miskin, menjadikan kita hidup susah. Apalagi kesehatan juga sangat buruk sekali akibat tidur pagi. Ya. Nah, sekarang banyak ya yang melakukan semacam itu. Nah, itulah datangnya penyakit dengan mudah. Penyakit gula terutama, ya. Yang mestinya kita pagi-pagi itu ibadah, energi kita begitu bangun. Ini kadang-kadang habis waktu dilakukan di malam hari, begadang. Gitu subuhnya tidur dia. Sangat rugi. Kalau begadangnya ibadah, bukan ibadah main HP. Sampai malam-malam, larut malam. Apa untungnya? Kecuali memang yang penting-penting. Ya, kalau hanya sekedar permainan, jauhkan itu. Baca Al-Quran supaya Allah mencintai kita semuanya. Ya, sholat berjemaah. Ya, makanya kita di sini walau habuan, walaupun merangkak-rangkak, berangkat juga kita sholat berjemaah. Terutama yang dekat masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata, tidak sempurna sholatnya, li jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali dia kudu sholatnya di masjid. Ini Nabi yang mengatakan gitu. Jadi rugi dong kalau mereka yang dekat masjid, dekat musola, tapi nggak mau sholat di masjid. Rugi, hidupnya rugi. Ya, luar biasa. Apalagi sholat subuh, dua rakaat sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat sholat subuh. Dunia kita, masya Allah, dunia dan seisi-isinya. Kenapa? Dibanding kayak di akhirat nanti kita hidup yang selama-lamanya. Ini sekalian rahimakumullah, yang jangan sampai kita sia-siakan. Salat kita nanti yang harus kita lakukan adalah dengan berjamaah. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salat al-fajri, melebihi daripada salat sendiri, bisabin wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Ya, di sini bukan 25 lagi, 27 derajat. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati indallahi ta'ala, lebih utamanya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, salatus subhi yaumal jum'ati, salat subuh di hari Jumat. Subuh kemarin itu paling utamanya salat bi jamaatin, di dalam berjamaah. Itu salat yang paling afdal. Ya, lakukanlah salat subuh berjamaah di masjid-masjid, ya. Jangan sampai ketinggalan salat kita. Usahakan, kecuali uzur, ya, uzur dengan sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekalian, ya, lakukanlah itu semuanya dengan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, sampai di sini dulu taklim kita. Ya, salat subuh berjamaah
pada hari Jumat adalah yang paling abdolnya sholat. Lakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya bagi kita semuanya. Semoga taklim yang singkat ini banyak bermanfaat buat kita semuanya. Dan hormatilah, muliakanlah masjidmu itu dengan itikaf dan sholat tahiyatul masjid. Ya, semoga Allah memaafkan segala kehilapan, kekurangan dosa kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil ghafuri lil abdi dil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami qudwatil marami lil urbi wal ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sahilil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadla wa judam manna la bi iktisabim minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.